Matiin AC dulu, tahan gas sama rem, dan go. Wah! Ini kepala gue nempel ke belakang loh. Halo guys, welcome back to CVT Indonesia. Baik lagi sama gue Pas Tobing. BYD adalah brand yang memiliki sales EV tertinggi di Indonesia. Tapi kalian tahu nggak, model yang paling laku adalah bukan yang konfigurasi 7-seater atau SUV termurahnya, melainkan ini, BYD Sea Lion 7. Padahal, secara harga, mobil ini adalah line up kedua termahal BYD di Indonesia. Ya kalau Denza kan udah beda sub-brand ya, tapi kalau BYD-nya sendiri, inilah kedua termahal. Kenapa demikian? So this is it, 5 alasan kenapa BYD Sea Lion 7 bisa menjadi line up BYD terlaku di Indonesia. Ya, sebelum kita mulai video ini, kita mau disclaimer dulu ya, kenapa kita bilang ini adalah line up kedua termahal BYD di Indonesia. Mungkin kalian berargumen, kan masih ada Denza bang, masih ada Seal, ini mungkin ketiga. Ya, Denza itu merupakan sub-brand dari BYD yang dia beda sendiri ya, kayak misalnya dari bootnya waktu pegelaran Gias aja, itu udah dibedain, HMS juga sama. Terus juga dealership-nya dibedain, jadi untuk penjualan kita memisahkan antara Denza dan juga BYD. Dan kalau di BYD ini adalah kedua termahal. Terus juga mungkin kalian berargumen lagi, bang kemarin kan Etowan SPK-nya ribuan tuh. Sementara kalau jualannya ini pas bulan Juli kemarin 900-an, kalah dong. Ya, kalian nggak salah. Tapi dalam video ini kita bisa bilang ini adalah line up BYD terlaris di Indonesia menurut data wholesale. Yang dimana itu tercatat kalau misalnya terjadi delivery dari brand ke konsumen, itu baru tercatat angkanya. Nah kalau Etowan sampai video ini dibuat belum ada yang di delivery ke konsumen, jadi kita belum bisa tahu tuh gimana penjualan wholesale-nya secara pasti ya. Jadi kita belum bisa bilang kalau BYD Etowan adalah BYD terlaris di Indonesia. Kita juga cukup heran sih kenapa BYD Sea Lion 7 ini bisa menjadi BYD yang terlaris ya. Kita kira tadinya kan yang konfigurasi 7-seater atau yang line up yang paling terjangkaunya yaitu BYD Dolphin. Ternyata turns out ini BYD Sea Lion 7 menjadi BYD terlaris di Indonesia. Nah, kita bahas dulu dari alasan pertama yaitu desainnya. Ya, kalau dari desainnya kita bisa lihat ya desain depannya ini mirip sama saudaranya yaitu si BYD Seal yang hadir lebih dahulu di Indonesia. Nah, lampunya bentuknya mirip, dia pakai bentuk segitiga siku-siku seperti ini. Tapi kalau kalian lihat lebih dekat, lampu dari BYD Sea Lion 7 ini dia punya ukuran yang lebih besar. Jadi karena dia punya ukuran lebih besar, jadi LED-nya tuh bisa ditambahkan di sekitaran housing lampunya. Keren banget, dan kalau menyala di malam hari itu cakep banget. Terus kalau kita lagi kunci, misalnya mobil ini kita kunci, itu seperti waktu mati tuh ada permainan lampunya, dan begitu menyala dia juga nggak asal nyala pop up biasa gitu ya, tapi ada permainan efek-efek di lampunya, keren banget. Terus juga fascia depannya dia menganut bahasa Ocean X Face dari BYD, cakep. Kita suka banget desain depannya, dari bumper terus juga kap mesin itu menyambung semuanya, desainnya keren banget. Tapi memang kalau misalnya kalian lebih suka yang agresif, mungkin kalian akan memilih saudaranya si BYD Seal. Kalian nggak salah, karena BYD Seal itu desainnya memang lebih agresif. Kalau ini kelihatan lebih sporty, lebih rugged gitu ya, keren. Terus di kap mesinnya dia juga ada guratan sebanyak 2 buah di sini yang menambah lekukan dari desainnya. Jadi kap mesin itu nggak kelihatan polos-polos amat ya, bagus. Terus untuk desain sampingnya sendiri, ini yang paling kami suka. Dia seperti SUV coupe ya, jadi atap itu floating dari depan ke belakang, landai di belakang. Jadi kalau kita lihat dari samping nih, ini kayak SUV sporty, keren. Dan velgnya untuk tipe performance dia memakai velg 20 dibalut dengan ban 255/45 R20 dan sudah disematkan ban khusus EV yaitu Michelin Sport EV ya, keren. Dan untuk dimensi sendiri dia cukup besar ya, panjangnya itu di 4,8 meteran, lebarnya di 1,9 meteran, dan tinggi itu di 1,6 meteran. Dan wheelbase-nya dia juga cukup panjang di 2,9 meteran. Nanti kita lihat apakah akan translate ke interiornya. Terus ada charging port sebelah kanan, udah support DC fast charging juga, CCS Type 2, jadi nggak perlu kesulitan kalau cari fast charging. Dan dari samping sini, inilah mungkin yang ngebuat mobil ini digandrungi orang Indonesia, yaitu ground clearance ya.
Untuk tipe performance dia ground clearance-nya ada di 163 mm, sementara untuk tipe premium yang satu tipe di bawahnya itu ada di 157 mm. Nah, perbedaan tinggi tersebut sekali lagi karena memang penggunaan velgnya. Kalau yang premium dia di 19 inci, kalau yang performance dia berada di ukuran 20 inci. Jadinya ground clearance-nya itu berbeda sedikit. Nah, gitu pindah ke belakang, desain lampu belakangnya juga cakep, kalau menyala di dalam malam hari dia juga bagus. Kalau misalnya kita buka mobilnya dari posisi mengunci, dia ada seperti permainan lampunya tuh bagus juga, dan kalau misalnya kita kunci juga permainannya keren banget. Nah, kalau kita lihat kalau kita lihat lebih dekat itu ada nuansa BYD Seal di dalamnya. Tapi dia bukan lampu yang sama, sekali lagi lampunya beda. Kalau BYD Seal kan dia di ujungnya tuh seperti membulat ya. Kalau di BYD Seal Lion 7 ini dia ujungnya dibikin patah-patah gitu. Jadi ya biar kelihatan lebih besar, jadinya lebih pas di proporsi desain belakangnya. Mungkin kalau di belakang dari BYD Seal agak kecilan kali ya, makanya di redesign lagi. Terus di belakangnya beda sama depannya. Kalau depannya desainnya kan dia kaku gitu ya. Kalau belakangnya dia desainnya tuh dibikin agak membulat. Jadi belakangnya juga keren sih. Terus ada emblem BYD di belakangnya besar, dan ada emblem Seal Lion 7 di pojok kanan bawah. Dan kalau yang tipe performance ada tulisan 4.5S atau 4.5 second, yaitu figur dari akselerasinya. Jadi dia membanggakan banget figur akselerasi dari Seal Lion Performance ini, sama seperti di BYD Seal Performance. Langsung ditaruh di situ, dan ada tulisan EV all-wheel drive. Yes, kalau yang performance dia sudah pakai penggerak all-wheel drive karena sudah pakai dual motor. Tapi sayangnya di belakangnya belum disematkan wiper belakang. Jadi kalau misalnya di musim hujan seperti ini ya, agak menyulitkan kita kalau lagi di tol, pas kita keluar misalnya, atau mau parkir di rest area, biasanya kan kaca belakangnya tuh agak buram ya. Nah, disitulah yang agak menyulitkan. Tapi secara desain, mobil ini nggak ada yang cacat sih dari luar sini. Semuanya keren banget. Yang kedua, yaitu terdapat perbedaan visual yang cukup terlihat pada tipe premium dan juga performance. Ya, mungkin kalian berargumen kayak, di Seal kan udah kelihatan bang, ada emblemnya 38S dan AWD. Ya, tapi selain emblem apalagi? Nggak kelihatan kan? Nah, di BYD Seal Lion 7 ini, eksteriornya tuh kelihatan bedanya. Pertama, dia untuk remnya, dia sudah memakai rem ventilated dan juga drilled ya untuk bagian depan. Tapi yang bagian belakang, dia pakainya ventilated aja gitu. Tapi untuk tipe premium dan performance, remnya sebenarnya sama. Tapi untuk kalipernya, untuk yang tipe performance, dia diberikan aksen merah untuk keempat kalipernya. Karena merah itu racing. Jadi kelihatan tuh mobilnya adalah mobil berperforma tinggi. Nah, untuk velgnya sendiri dia juga beda. Kalau yang tipe premium dia kan pakai velg 19 inci dan palangnya tuh dibikin lebih rapat. Jadi kelihatan velgnya seperti agak kecil. Sementara yang tipe performance dia tuh diberikan velg 20 inci dibalut dengan ban 245/45R20 seperti Ghost T tadi. Bannya sudah pakai ban dedicated untuk EV. Jadi secara tampilan terdapat perbedaan gitu loh. Jadi nggak bener-bener plek-plekan kayak yang tipe performance tuh kayak cuma dikasih, udah kasih motor di depan gitu supaya kenceng. Enggak, tapi ternyata visualnya juga dipikirkan lagi. Selain itu, sama seperti di BYD Seal, dia juga diberikan emblem untuk figur akselerasi dan juga all-wheel drive. Yang ketiga, yaitu fiturnya. Yes, BYD Seal Lion 7 ini punya fitur yang menurut kami cukup lengkap untuk kelas 600 jutaan. Yang pertama, dia sudah punya electric seat untuk pengaturan jok depannya, baik driver maupun penumpang depan, dan sudah ada memory seat untuk bagian drivernya, serta ventilated seat untuk penumpang depan dan juga drivernya. Tapi untuk heated seat masih absen ya di BYD Seal Lion 7 ini. Terus untuk di tengah sini sudah ada wireless charger, head unitnya tadi seperti gue bilang sudah support wireless Apple CarPlay dan Android Auto, dan bisa diputar-putar juga seperti lineup BYD pada umumnya. Terus instrumen cluster dia juga sudah cukup lengkap informasinya, dan masih seperti BYD Seal dia ada timernya, jadi untuk menampilkan figur akselerasinya baik yang di tipe premium maupun yang performance ya. Terus untuk audionya sendiri juga sudah dilengkapi dengan premium sound dari DIN Audio, dan kalian udah tahu ya DIN Audio itu sebagus apa suaranya, itu bagus banget. Dan untuk panoramic roof ya, dia sudah bisa ditutup dan juga dibuka secara elektrik. Dan ini capacitive touch. Jadi ya
membantu sih kalau kalian ingin mengutilize dari panoramic roof-nya, menambah kesan roomy di mobil ini ketika di siang hari maupun di malam hari. Kalau kalian mau lihat city lights, itu bisa ngebantu banget. Jadi nggak perlu kreativitas tersendiri untuk ngebuka penutup panoramic roof-nya ya. Terus driving monitoring system juga sudah hadir di sini, dan dia sudah dilengkapi dengan head-up display yang menurut kami lebih berguna ya. Dia punya fitur tambahan, yaitu kalau misalnya di BYD Seal dulu ya, gue memakai BYD Seal, dan menurut gue head-up display-nya itu nggak terlalu penting untuk diaktifkan karena cuma menampilkan ADAS dan juga kecepatan, which is itu kalian bisa pantau di instrumen clusternya. Kalau di BYD Seal Lion 7 ini, dia bisa menampilkan arah yang kita tuju kalau misalnya kita lagi pakai sistem navigasi. Jadi kalian nggak perlu tuh ngelihat head unit, atau misalnya kalian lagi setting yang perihal yang lain, kalian nggak perlu khawatir maps-nya hilang karena memang kalian cukup pantau head-up display-nya aja dan kalian nggak perlu takut kehilangan arah. Menurut kami itu adalah improvement yang sebenarnya minor, tapi sangat berguna. Oh ya, terus juga mobil ini sudah dilengkapi dengan 4 buah power outlet. Di depan ada USB-C port sebanyak 1 buah di depan, 1 buah di belakang, dan USB-A port sebanyak 1 buah di depan dan juga 1 buah di belakang. Jadi memanjakan penumpang depan, pengemudi, dan juga penumpang di bagian belakang. Terus juga untuk power tailgate-nya, mobil ini sudah dilengkapi dengan power tailgate yang bisa kalian atur ketinggiannya, ketinggian pembukaannya, sudutnya bisa kalian atur. Terus untuk interiornya juga sudah dilengkapi dengan ambient light yang di dashboard tuh ada aksen yang berdenyut gitu ya, dan menambah kesan elegan kalau di malam hari. Tapi mungkin ada orang yang seleranya lebih simple, lebih prefer settingan ambient light yang mungkin ada di BYD Seal ya. Terus bisa ada rhythm-nya juga di sini. Jadi ada rhythm-nya, bisa mengikuti ritme dari musik yang kalian putar. Jadi ya serasa dangdutan gitu ya di dalam mobil ya. Oke, itu aja dari fitur, dan menurut kami ini cukup lengkap ya fiturnya. Dan untuk ADAS sendiri, mobil ini sudah dilengkapi dengan ADAS yang cukup lengkap ya. Ya, untuk list ADAS-nya memang cukup banyak, jadi gue taruh aja di bawah sini ya untuk list ADAS yang ada di BYD Seal Lion 7 ini. Yang keempat yaitu kenyamanan dari BYD Seal Lion 7 ini. Ya, meskipun dia memakai ban berukuran 20 inci, profil 45, tapi untuk tipe yang performance masih nyaman loh di belakang sini. Cushion joknya tuh empuk, terus juga untuk headroom, ini tinggi gue 182 cm dan ini masih ada ruang sekitar 5 jari. Padahal mobil ini punya konfigurasi atapnya itu dia sloping roof. Jadi di belakang itu atapnya rendah dan makin rendah ya. Tapi ruang yang diberikan untuk headroom itu masih memadai banget. Iya, itu karena memang dia menempatkan joknya itu cukup rendah di belakang sini. Ini adalah suatu achievement yang cukup remarkable, mengingat BYD Seal Lion 7 ini adalah sebuah EV yang dimana biasanya rata-rata tempat duduknya itu tinggi karena memang harus mengakomodir baterainya. Tapi di sini bisa dibikin rendah. Jadinya selain headroomnya bisa maksimal, dan dia juga masih ada legroom sebanyak hampir 8 jari. Padahal tinggi gue 82 cm. Dan karena legroomnya melimpah, jadi kalau misalnya kayak gue gitu yang suka duduk kayak agak masuk ke dalam gitu, kayak agak tenggelam gitu ya, gue tuh bisa gini nih duduknya nih. Dan ini nyaman banget, masih nyaman banget di belakang. Terus juga udah ada armrest yang udah ada stoppernya, dan ada tempat untuk cup holder sebanyak 2 buah di tengah sini. Bagus. Dan di belakang sini untuk armrestnya tuh ada tempat penyimpanan yang bisa mengakomodir misalnya kalian mau nyimpen dompet atau nyimpen handphone misalnya, itu masih bisa muat di tengah sini. Bagus. Terus untuk suspensi sendiri, ya di depan ada posisi tidur ya, kita lihat posisi tidurnya nih. Tuh. Suspensi itu enak banget. Dia settingan itu ya memang cenderung soft, tapi nggak terlalu soft seperti ya saudaranya yang sudah hadir lebih awal ya. Itu bahkan nggak sebagai penumpang aja, tapi sebagai driver kita jadi agak kurang yakin kalau misalnya lagi di tol yang misalnya nggak terlalu rata jalannya, konturnya. Terus juga kalau misalnya lewat posisi tidur, jadinya harus agak mengurangi kecepatan secara cukup signifikan ya, karena takut mentok misalnya. Tapi di BYD Seal Lion 7 ini, selain dia ground clearance cukup tinggi,
Jadi karena suspensinya dibikin sedikit lebih stiff, jadinya dia selain nggak takut mentok, terus sebagai penumpang juga lebih nyaman karena nggak mengayun di belakang sini. Terus untuk kekedapan kabin dia juga kedap karena memang dia sudah memakai double glass untuk kaca penumpang depan dan juga kaca driver. Sementara untuk belakang dia masih pakai single kaca biasa ya. Tapi ini kedap banget sih untuk sebuah EV karena memang EV itu nggak ada suara yang bisa nge-counter suara luar, misalnya kayak suara knalpot motor Bronx gitu, nggak bisa di-counter karena memang nggak ada suaranya. Tapi kalau kekedapan seperti ini sih nggak perlu ada suara untuk nge-counter ya. Terus juga door trimnya juga cukup nyaman karena dia sudah memakai soft padding, dan ya ini jelas sih kalau untuk sebagai penumpang jauh lebih nyaman dibandingkan saudaranya yang punya desain mirip. Yang kelima yaitu performanya. Yes, BYD Lion 7 ini punya performa yang nggak main-main ya. Dia ada dua tipe, yaitu tipe premium dan juga tipe performance. Untuk tipe premium, dia tenaga itu ada di angka 308 horsepower dan torsinya di 380 Nm. Dan untuk yang performance, dia punya tenaga di 523 horsepower dan torsinya 690 Nm. Kalau yang premium dia hanya single motor, sementara kalau yang performance dia ada dual motor, jadi berpenggerak all-wheel drive. Nah, baterainya sama-sama di angka 82,56 kWh LFP Blade Battery yang sekali pengecasan penuh untuk tipe premium mampu menempuh jarak sejauh 567 km. Sementara untuk tipe performance dia ada di angka 542 km. Ya mungkin kalian wondering, kok perbedaannya nggak sejauh seal premium dengan seal performance? Ya, itu karena perbedaan bobot antara seal premium dengan seal Lion 7 premium itu lebih jauh jika dibandingkan seal performance dan seal Lion performance. Kalau seal Lion 7 premium dengan seal premium itu perbedaan bobotnya ada di angka 170 kg. Sementara untuk tipe performance dia tuh ada di angka 155 kg. Dan mobil EV itu sangat sensitif sama bobot. Jadinya perbedaan tersebut karena memang perbedaannya lebih jauh ya, otomatis perbedaan jarak tempuhnya itu bisa lebih dekat di Sea Lion 7. Ya terus juga karena Sea Lion 7 dilengkapi dengan dual motor, otomatis dia lebih mumpuni untuk mengangkut beban yang lebih berat jika dibandingkan dengan Sea Lion 7 yang hanya Sea Lion 7 Premium maksudnya, yang hanya single motor aja. Jadinya ya perbedaannya nggak terlalu signifikan. Nah untuk top speednya sendiri, Sea Lion 7 ini punya top speed yang lebih tinggi dibandingkan dengan Seal, yaitu di 215 km per jam. Kalau Seal kan di angka 185 km per jam. Ya menurut kami itu udah cukup tinggi ya, karena memang kecepatan tersebut kalau misalnya pemakaian sehari-hari, kalian mau pakai kapan gitu? Nggak mungkin kan di jalan kalian lari segitu. Speed limit aja di tol cuma 100 km per jam. Tapi kalau misalnya kalian cari mobil yang buat track day juga, Sea Lion 7 ini juga cukup mumpuni sih. Kalau Seal itu kan memang udah dari model tuh ketahuan sports car gitu ya, maksudnya dari tenaganya dan juga desainnya. Sea Lion 7 ini meskipun dia konfigurasi SUV, tapi tetap ini kok nggak malu-maluin lah kalau dibawa track day, karena memang tenaganya juga cukup mumpuni. Handlingnya juga menurut kami untuk ukuran SUV ini luar biasa sih. Dia meskipun dia EV yang punya center of gravity di tengah, terpusat di tengah karena ada baterai, dan bebannya juga lebih berat jika dibandingkan mobil dengan mesin bakar dalam, tapi handlingnya wow, luar biasa sih. Ini sih nggak kerasa kalau kita lagi bawa SUV. Body rollnya minim, terus juga setirnya direct banget. Kita coba zigzag seperti ini gitu ya. Dan kita sebagai pengemudi juga nggak kerasa terpelanting karena side support dari joknya juga udah bagus gitu. Tapi yang paling kami tekankan adalah direct dari setirnya. Ini direct banget gitu. Dan untuk kalau lagi nyetir gini juga drive mode-nya kan ada 3 ya, Eco, Sport sama Eco normal sama Sport gitu. Nah, misalnya ini kita lagi mode Eco, kita bejek dikit nih, kalian males pindah mode drive misalnya, ini udah kerasa banget jambakannya.
Nah sekarang kita coba pindah ke sport ya. Dari kecepatan 70 dan wow, udah langsung 110 dalam waktu nggak nyampe 2 detik loh. Luar biasa. Nah, untuk BYD Sea Lion 7 Performance ini kan saking bangganya mereka sama akselerasinya, itu ditaruh tuh di belakang emblem 4,5 detik yang merupakan figur akselerasinya. Nah sekarang kita coba nih, bener nggak akselerasinya segitu? Let's go. Ya, sekarang kita udah nemu jalan kosong, jadi kita langsung aja tes akselerasi fenomenal dari BYD Sea Lion 7 Performance. Pertama biar asik kita masuk timer dulu ya. Ya, kita masuk ke timer, terus kita pencet OK, ditahan. Terus ada tulisan please switch to sport mode to enter the acceleration timer. Jadi kita pindah dulu ke mode sport ya. Ya. Udah, oke. Pencet OK yang lama. Nah, kita matiin AC dulu, tahan gas sama rem, dan go. Ini kepala gue nempel ke belakang loh. Ya udah wow, 0-100 dari BYD Sea Lion 7 ini kan diklaim 4,5 detik. Ternyata dapatnya 4,1 guys. Jadi lebih cepat jika dibandingkan dengan klaimnya. Wow, luar biasa sih, luar biasa. Bener-bener ngelawan gravitasi gue tadi ke belakang tuh, bener-bener kepalanya ditempel ke belakang gini. Jadi bener-bener nempel ke headrestnya. Dan tenaga tuh ngisi. Jadi nggak cuma kencang di awal aja. Itu bahkan tadi pas gue ngomong stop, itu udah lebih dari 100. Kayaknya ada di 120 gitu. Wow. Gila. Akselerasinya bakal nggak bohong sih. Bener-bener jadi mobil performance. Ya, itu ada 5 alasan kenapa BYD Sea Lion 7 ini bisa menjadi BYD terlaris di Indonesia. Ya, menurut kami dengan harganya yang dibanderol dengan harga 629 juta sampai 719 juta, ini mobil terbaik sih, baik secara EV maupun secara umum. Karena secara kenyamanan mobil ini oke banget, terus juga secara akomodasi dia bisa dibawa kemana aja gitu ya. Jadi mobil ini benar-benar all-rounder gitu. Dan ya pasar SUV nggak bisa kita pungkiri lah, adalah pasar yang cukup seksi di Indonesia ini, di samping mobil 7-seater. Jadi ya secara fitur, desain, kenyamanan, nggak perlu ditanya lagi sih. Menurut kami ini adalah BYD paling worth it, sekaligus BYD terbaik yang ada di Indonesia. Tapi kita belum tahu nanti kalau misalnya Etowan sudah muncul angka wholesale-nya, apakah mobil ini bisa menjadi BYD terlaris lagi? Hanya waktu yang bisa menjawab. Tapi kalau misalnya ditanya, mobil ini worth it? No-brainer sih. Kalian bisa tebus dengan harga tersebut dan pasti kalian akan puas. Ya memang bukan mobil yang 100% sempurna sih, tapi mengingat harganya dan apa yang kalian dapatkan, ya menurut kami sangat worth it. Apalagi tipe performance ini sih. Tapi apalagi tipe performance ini dia punya performance yang cukup buas ya. Tapi yang premium juga nggak kalah buas. Dia horsepower-nya ada di 300-an. Tapi menurut kami power tersebut sudah cukup sih untuk dikategorikan sebuah mobil yang memiliki performa tinggi dan secara range juga lebih jauh dan secara harga juga lebih terjangkau. Oke CVT, sekian video kali ini. Jangan lupa like video ini, subscribe ke YouTube channel CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga ke Instagram kami di @cvt.indonesia. Di situ banyak story kalau kita lagi syuting dan berita otomotif di dunia maupun di tanah air. Dan sekarang baca berita bisa melalui website kami di cvtindonesia.co.id. Dan apabila kalian tertarik untuk membeli BYD Sea Lion 7 ini, baik yang premium maupun yang performance, atau mungkin dua-duanya, kalian bisa membelinya melalui website kami di cvtindonesia.co.id. Dan sekarang CVTs, kami sudah memiliki TikTok di CVT Indonesia. Jadi buat kalian nih yang suka main TikTok, make sure follow TikTok kan. Oke CVTs, go pas tobing, pamit dulu.